Pemirsa, RSUD Kalideres Jakarta menutup sementara pelayanan kesehatan hingga 13 Juli mendatang. Penutupan dilakukan karena sejumlah pegawai RSUD Kalideres yang positif terpapar COVID-19. Penutupan sementara pelayanan kesehatan di RSUD Kalideres dilakukan selama 1 minggu terhitung sejak 7 Juli 2020. Selama penutupan sementara, RSUD Kalideres melakukan sterilisasi. Sedikitnya 8 orang pegawai RSUD Kalideres yang dinyatakan positif COVID-19. Pihak rumah sakit belum memberikan keterangan jelas mengenai ada tidaknya dokter maupun perawat yang terpapar virus COVID-19. Akibat sejumlah pedagang positif COVID-19, Pasar Obat dan Peralatan Medis Pramuka Jakarta Timur dan Pasar Sunter Podomoro ditutup. Kedua pasar ini akan kembali dibuka 3 hari ke depan setelah disterilisasi. Pasar Obat dan Peralatan Medis Pramuka Matraman Jakarta Timur sejak Sabtu pagi ditutup oleh pihak PD Pasar Jaya. Penutupan semua toko ini terpaksa dilakukan setelah salah satu pedagang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test yang dilakukan oleh pihak tim medis puskesmas. Rencananya, Pasar Pramuka akan ditutup selama 3 hari hingga Senin mendatang. Pihak pengelola pasar akan secara rutin menyemprot disinfektan ke seluruh sudut toko. Penutupan juga dilakukan oleh pengelola Pasar Sunter Podomoro Jakarta Utara usai satu pedagang dinyatakan positif COVID-19. Pasar ditutup selama 3 hari dan akan kembali beroperasi pada Senin mendatang. Pengelola pasar mengaku tidak ada penolakan dari pedagang karena penutupan dilakukan secara persuasif. Ya, sebelum kita adakan penutupan ke pedagang kita sosialisasi, ya kita door to door dulu pertama. Ke pedagang, yaitu dengan adanya wabah begini kita sterilkan pedagang, habis door to door atau persuasif ke pedagang kita edarin dengan surat edaran. Di samping itu tokoh pedagang juga kita panggil, kita adakan diskusi persuasif, kita juga berdiskusi dengan pihak kelurahan biar nanti pihak kelurahan menembuskan ke warga, sedangkan pihak pengelola nanti menembuskan ke pedagang. Selama ditutup, pengelola pasar juga menyemprotkan disinfektan sebagai bentuk upaya pencegahan virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasien COVID-19 di Ternate mengamuk di tempat karantina. Pasien geram karena lamanya petugas memberikan hasil swab test. Saya diisolasi dalam kamar dan tidak kontak dengan orang luar. Tapi kok kenapa? Jangan-jangan ini human error atau peralatan yang error, Pak? Itu yang saya pertanyakan gitu. Luapan kekesalan terlontar dari salah satu pasien positif COVID-19 di kota Ternate, Maluku Utara. Secara serentak dan beramai-ramai, sejumlah pasien yang sedang dikarantina di sebuah hotel keluar dari kamar. Mereka meminta penjelasan hasil swab test yang membutuhkan waktu lama dari hasil swab test pertama. Bahkan ada salah satu pasien yang harus menanti selama 3 bulan. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Maluku Utara memahami kondisi para pasien yang mulai jenuh dan khawatir dengan kondisi keluarga yang ditinggalkan di rumah. Seperti misalnya kenapa hasilnya positif, ya memang tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa hasil itu positif. Kemudian mereka, karena itu banyak hal yang akan mempengaruhi. Salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat dari pasien itu sendiri. Hingga 11 Juli 2020, jumlah kasus sembuh COVID-19 di Maluku Utara sebanyak 132 orang. Sementara kasus positif sebanyak 1.122 kasus. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Dinas Pemadam Kebakaran Sabtu siang menyemprot disinfektan di lingkungan Pusdikpom Kodiklat Angkatan Darat di kawasan Baros, Cimahi, Jawa Barat. Penyemprotan dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 di sekitar markas Pusdikpom.
2 unit mobil pemadam kebakaran Dinas Kebakaran Kota Cimahi berkapasitas 5.000 liter dan 8.000 liter Sabtu siang mendisinfeksi lingkungan Pusdikpom Kodiklat Angkatan Darat di kawasan Baros, Cimahi, Jawa Barat. Penyemprotan dilakukan ke seluruh area Pusdikpom Kodiklat Angkatan Darat yang merupakan tindak lanjut pemerintah Kota Cimahi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan Pusdikpom. Ada permohonan khusus dari pihak Pusdikpom untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke pemerintah Kota Cimahi yang selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah menunjuk pihak pemadam kebakaran Kota Cimahi untuk melakukan penyemprotan di area Mako Pusdikpom Cimahi. Sebelumnya sebanyak 99 personil TNI Angkatan Darat di lingkungan Pusdikpom Kodiklat Angkatan Darat Cimahi terpapar COVID-19 berdasarkan hasil swab test pada 3 Juli 2020 lalu. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono iNews melaporkan. Puluhan warga di sekitar Kompleks Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD menjalani swab tes bersama ratusan warga lain di Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Tes digelar sebagai langkah pencegahan persebaran COVID-19 di sekitar Secapa AD. Ratusan warga Kota Bandung mengikuti swab tes gratis yang digelar di lapangan Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Warga yang mengikuti tes berasal dari 10 kecamatan yang masih rawan COVID-19. Dari ratusan warga, 28 diantaranya merupakan warga di sekitaran Kompleks Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD di Kelurahan Hegermana, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Ya gini, kita terus berjalan, dari petugas itu berjalan terus. Siapa yang sudah bersedia, ya kita ambil, ya kita periksa. Kan kita juga nggak bisa maksa-maksa mereka ya, saya kira seperti itu. Ya, kalau mereka misalnya hak asasi mereka tidak mau, ya susah gitu kan, seperti itu. Gitu. Tapi terus kita upayakan membujuk mereka, ya, bagaimana secara masif kita ngajak mereka. Tapi kalau sudah ada yang mau, alhamdulillah kita lakukan. Sementara itu, ada sebanyak 21 warga lain di sekitar Kompleks Secapa AD yang akan menjalani swab tes pada hari Senin mendatang. Tes ini digelar untuk mencegah persebaran COVID-19, terutama di Kompleks Secapa AD. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, Sabtu sore mengunjungi Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD di kawasan Hegermana, Kota Bandung. Dalam kunjungannya, Kasat memastikan menutup sementara Secapa AD dan mengkarantina seluruh calon perwira. Sebanyak 1.280 orang di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat atau Secapa AD dinyatakan positif COVID-19. 991 diantaranya adalah calon perwira, sementara sisanya adalah staf dan anggota keluarga calon perwira. Sabtu sore, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa mengunjungi Secapa AD di kawasan Hegermana, Kota Bandung, Jawa Barat. Andika mengatakan mayoritas calon perwira yang positif COVID-19 hanya merasakan gejala ringan. Nah, pertanyaan Mas Indra yang di rumah sakit akhirnya total 30 saat itu, Mas Indra. 30, tetapi semua masuk kategori ringan. Bahkan tidak ada kategori sedang, apalagi berat, tidak ada. Dan per hari ini masih 17 yang dirawat di Rumah Sakit Dustira. Selebihnya berada di Secapa. Dari 17 itu 1 sudah negatif. Dan 16 yang masih positif, tetapi semuanya sudah tidak merasakan gejala apapun juga. Kita sudah lakukan beberapa evaluasi, termasuk mempersering misalnya penyemprotan disinfektan. Tidak hanya di lingkungan luar atau eksterior, tapi juga ke dalam ruangan. Karena apa ya? Karena memang itulah salah satu cara kita. Walaupun dengan cara itu pun kita tidak bisa menjamin bahwa kita tidak akan pernah kena kasus COVID. Setelah menyemprot disinfektan, seluruh kegiatan di Secapa AD akan dihentikan sementara hingga akhir Juli mendatang. Seluruh calon perwira kini juga telah dikarantina di barak masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.